Presiden Hua. Dia merawat ayahnya sambil bekerja. Ya, Honey Corporate tidak laku. Jadi Presiden Hua ingin mendesain tipe yang populer dengan cepat untuk meningkatkan penjualan. Jadi sekarang dia merawat ketua Hua di rumah sakit sambil bekerja. Dia tidak pernah menyangka hal sepenting ini akan terjadi, tapi dia tidak pernah menangis. Dia terlihat lemah, tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa sekuat itu. Meskipun kamu adalah putri Hua Rucheng, aku percaya kamu tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Aku tidak ingin menipu diriku sendiri lagi. Biarkan aku melindungimu setelah ini. Turunlah setelah kamu bangun. Hua Ruoyi. Aku tahu bahwa misi kita adalah melindungi Dandelion. Misi? Ada ular. Mana itu? Bagaimana kamu bisa melindungi Dandelion jika kamu seperti ini? Tidak. Aku hanya bermain denganmu tapi kamu menakutiku. Bukankah aku juga bermain denganmu? Ketika agen sedang dalam misi, selalu akan ada kejadian tak terduga. Ketahanan psikologismu masih perlu diasah. Membosankan. Ambil kembali jaketmu. Noda tidak jelas ini? Itu air liurmu. Kalau begitu aku akan mencucinya dan mengembalikannya nanti. Air liur Nona Hua. Ada di bajuku. Aku harus membingkainya. Apa kamu aneh? 45, ubah gaya kamu hari ini? Cosplay. Outfit klasik seperti itu. Jadi, tampan? Ya. Sangat tampan. Apa ini lucu buatmu? Cuma sedikit lucu sedikit. Ngomong-ngomong Dandelion ini susah ditiup. Coba sendiri deh. Lihat, percaya sekarang kalau kapasitas paru-parumu lemah. Ngaku aja. Gak apa-apa bilang gak bisa. Aku gak akan ngetawain kamu. Aku gak bisa. Aku sehat-sehat aja. Lari pagi olahraga malam. Aku gak bisa. Kamu kesini cuma buat menghibur aku? Aku dengar kalau kamu meniup Dandelion. Kesedihan dan kekhawatiranmu akan hilang terbawa angin. Aku cuma pengen ngetes benar apa enggak. Pakai kamu sebagai kelinci percobaan. Gimana caranya kamu bisa menghibur seseorang sambil bikin kesal juga, tapi gak apa-apa?
Aku hargai niat baikmu. Jujur akhir-akhir ini aku lagi down banget. Penjualan Honey Corporate parah. Aku sempat mikir buat nyerah aja. Tapi berkat kamu, semangatku balik lagi sekarang. Jadi, aku mau balik kerja sekarang. Harus nentuin target kecil dulu. Kamu. Ayah! Dokter! Dokter! Ayahku bangun! Halo? Tante Nianki, ayahku bangun! Beneran? Bagus banget. Aku segera ke sana. Ternyata ayahku kuat ya? Presiden Hua laporan penjualan minggu lalu bilang, gelang itu terjual 5 kali lebih banyak dari yang lain, dan Presiden MU baru aja telepon. Gudang kita udah kosong. Kita harus segera restock. Kamu bilang, Louis bikin gelang ini viral? Ya, saya sudah cek waktunya. Penjualan melonjak. Tepat setelah dia like. Pengaruh Louis bukan main. Kalau dia mendukung kita, atau bahkan kolaborasi dengan produk baru kita, Honey Corporate bisa bangkit kembali. Tapi saya dengar, Louis tidak pernah ambil deal komersil. Ini kesempatan terakhir kita. Apapun yang terjadi, saya harus meyakinkannya. Oke. Salam Tuan Louis, saya Hua Ruoi CEO Wan Mao. Saya ingin membangun komunikasi, dan semoga bisa bertemu untuk diskusi kolaborasi potensial. Terima kasih Tuan Louis. Kalau saya setuju terlalu mudah, saya akan terlihat murahan, tidak sesuai status saya. Paman saya bekerja sebagai satpam di kompleks Tianhong. Louis tinggal di sana. Dia pernah daftar ID. Dia bilang dia sangat tampan dan berpakaian sangat trendy. Bahkan orang bodoh seperti dia pasti akan mengenali saya sekarang. Keamanan di sini sangat ketat. Bagaimana cara saya menyelinap masuk? Lunian Bai juga tinggal di sini. Surga membantu saya. Lunian Bai, Lunian Bai, Lunian Bai. Sini. Kamu juga tinggal di sini? Sempurna. Saya harus masuk. Ini darurat. Cepat bawa saya masuk. Apa kita sedekat itu? Kenapa saya harus bantu kamu? Lagi pula saya sudah memanggilmu paman. Kita kan keluarga ya kan? Jadi kamu tahu saya pamanmu? Sejak kapan keponakan memanggil nama lengkap pamannya? Saya hanya ingin lebih tepat. Jadi kamu tahu aku maksud kamu. Oh. Panggil aku dengan benar dong. Om. 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 Senang sekarang. Baiklah karena aku lebih tua. Aku akan bantu kamu sekali. Keponakanku. Omku. Komunitas ini besar banget. Ada berapa gedung di sini? Aku bukan pengembangnya. Gimana aku tahu? Aku dengar ada mega influencer. Namanya Louis tinggal di sini. Pernah lihat dia? Aku gak bergaul sama tetangga. Om. Kamu punya berapa kamar tidur? 2. Apa? Aku lagi mikir. Bisa gak aku tinggal di tempatmu? Sebelum aku ketemu Louis, bolak-balik setiap hari. Melelahkan banget. Tidak. Aku gak suka gangguan.
Gampang kok. Anggap aja aku bukan manusia. Anggap aku seperti teknologi smart home. Aku ada saat kamu butuh dan menghilang. Saat kamu gak butuh, kamu bahkan gak akan tahu keberadaanku. Tetap tidak. Om. Om. Benar-benar tidak. Tidak. Benar-benar tidak. Tidak. Om. Tolong. Aku cuma gadis tak berdaya. Sendirian di tempat asing. Kasihan banget. Cukup bertingkahlah normal. Kasihan banget. Oke, stop. Aturan dasar. Jangan ikut campur dengan satu sama lain. Segera pergi begitu kamu menemukannya. Tidak masalah. Ayo pergi. Tahu kamu gak mungkin tega buat ninggalin aku begitu aja. Pelan-pelan. Aku bahkan gak tahu kita tinggal di mana. Ini kamarmu. Kamu udah siapin buat aku? Baik banget, Om. Jangan salah paham. Aku cuma gak mau kamu merusak estetika rumahku. Di rumahku. Kamu harus ikut seleraku. Dengerin deh omonganmu. Jadi di rumah ini, ikat rambutku, baju, bahkan warna handuk harus seizin kamu? Kalau itu yang kamu mau, aku dengan senang hati pilihkan buatmu. Tapi aku nggak tahu ukurannya. Lu Nianbai, kalau terus begini, aku harus waspada sama kamu. Harusnya begitu. Dan segera berkemas. Mau usir aku? Tapi denger dulu, aku nggak akan pergi sampai ketemu Louis. Aku bakal betah di sini. Wah, empuk banget. Mbak, ada apa sampai ke sini? Bibi Nianqi. Aku lihat alamatmu bocor online. Jadi, Xiaoi, kenapa kamu di sini? Bibi Nianqi, kamu ngapain di sini? Dia bilang Louis juga tinggal di sini. Ngotot mau cari dia, gak akan pergi sebelum ketemu. Xiaoi, aku perlu bicara sama Nianbai. Kamu? Aku tadi mau jalan-jalan bentar. Kalian ngobrol di rumah aja ya. Jangan lupa makan. Jangan kerja terlalu keras. Dah tante, dah om. Dia kenapa sekarang? Aku tahu mau ngomong apa. Aku sengaja bocorin alamatnya. Kamu yang lakuin. Kenapa? Sejak Warucheng ninggalin Hua Group ke Hua Ruoyi di wasiatnya. Dia pasti bakal bikin tim buat jaga posisinya. Kalau kita mau ambil alih grup, kita harus kenal musuh kita dalam-dalam. Itu cara buat sukses. Cara terbaik buat menyusup sekarang adalah aku, sebagai Louis, buat kerja sama-sama dia. Tapi Louis, gak pernah ambil deal komersil. Kalau tiba-tiba kolaborasi sama Wan Mao, orang bakal ngomong. Hua Ruoyi bakal curiga. Itu kenapa aku bikin dia datang ke aku. Kalau dia harus minta deal ini, dia bakal terlalu senang buat nanya motif aku. Kakak, percaya sama aku. Oke, serah sama kamu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ganti kuncinya? Buang aja kunci karatan itu. Upgrade ke keypad. Dan kodenya? Kakak, aku udah bukan anak kecil lagi. Aku bisa ingat kodenya. Baiklah. Sampah adalah cara paling mudah untuk membocorkan rahasia. Kalau aku menggeledah semua tempat sampah di sini, pasti aku bisa menemukan jejak Louis. Aku tak terkalahkan sekarang. Ini mungkin petunjuk. Siapa? Apa kamu gila? Lengah satu detik saja. Kamu sudah nyebur ke tempat sampah? Aku sedang mengumpulkan petunjuk tentang Louis. Di tempat sampah? Apa Louis itu sampah? Bukan.
Lihat, dia orang asing kan? Sampahnya pasti ada label berbahasa Inggris dan tanda terima pengiriman internasional. Yang aku butuhkan hanyalah satu petunjuk untuk melacaknya. Mengesankan. Kamu gak jijik? Demi penjualan honey? Worth it. Lunian Bai. Tapi aku yang jijik. Pulanglah. Lunian Bai. Aku harus menemukan Lou, Louis, dan Honey. Penjualan perusahaan Honey. Turunkan aku. Turunkan aku. Aku akan gigit kamu. Aku serius. Apa yang kamu lakukan? Kamu bau cuci tanganmu, apakah kamu sering membantu cewek lain cuci tangan? Apa kamu sangat tertarik dengan kehidupan pribadiku? Nggak juga, lupakan saja. Kalau terus dicuci tanganku bakal keriput. Kamu tampak cukup terampil dalam hal ini. Tangan adalah wajah kedua seorang gadis. Tapi wajah keduamu sepertinya agak kasar. Maafkan aku. Tidak bisa dibandingkan dengan tangan bibi-bibiku. Bibi-bibi? Di matamu sepertinya aku punya banyak keberuntungan dengan wanita. Apa kamu merasa menyesal menjadi keponakanku? Hentikan. Aku tidak mau jadi salah satu dari pacar-pacarmu. Kamu tahu aku tidak memperlakukan semua gadis seperti ini, kecuali kalau aku suka dia. Pasti aku salah mengira dia Tang Jingsing lagi. Bagaimana mungkin aku tertarik pada pria sesuka itu? Sepertinya jika aku ingin dia sadar bahwa aku Louis, aku harus memberinya petunjuk yang lebih jelas. Paman. Louis baru saja memperbarui akun media sosialnya. Benarkah? Lihat, bukankah pemandangan ini terlihat sangat familiar? Persis seperti gedung apartemen kita. Mungkin kamu juga pernah melihatnya. Louis tinggal di sini. Ya aku. Paman. Louis adalah tetanggamu. Lihatlah pemandangannya. Sudut pandangnya dan bangunan di luar pada foto benar-benar sama dengan yang ada di rumahku. Apa artinya ini? Ini berarti dia tinggal di gedung yang sama dengan kita. Dan mungkin di lantai atas atau bawah kita. Aku akan memastikannya sekarang. Bagaimana hasilnya? Tetangga di lantai atas adalah kakek berusia 80 dan tetangga di lantai bawah adalah mahasiswi. Tidak ada satupun dari mereka yang Louis. Di mana letak masalahnya? Yai. Jawabannya sangat jelas. Kenapa kamu tidak menyadarinya? Izinkan aku memeriksanya lagi. Apa yang aku lewatkan? Jelas sama. Louis telah memperbarui postingan cukup sering akhir-akhir ini. Halo. Chuxia,
Aku sudah mengorganisir data penjualan barang-barang dari 3 bulan terakhir yang kamu butuhkan. Aku akan membawanya kepadamu. Tidak, terima kasih. Aku baru-baru ini tinggal di tempat pamanku. Jadi aku akan meminta asistenku datang ke perusahaanmu Hammond, untuk mengambilnya. Kenapa aku tak pernah dengar kalau kamu punya paman? Dia baru saja kembali dari AS. Mengerti. Kalau begitu kasih aku alamatnya. Aku akan mengantarnya langsung padamu. Aku juga ingin bertemu pamannya. Oke, sampai jumpa. Huaijin, kenapa kamu di sini? Masuklah, ngapain kamu di depan pintu? Kamu di sini. Biar aku perkenalkan. Ini adik laki-laki bibiku, Lun Yanbai. Menurutmu dia mirip sekali dengan Tang Jingsing? Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi sebenarnya tidak. Halo. Halo. Adik aku kasar. Aku dengar dari Chuxia kalau dia tinggal di rumah pamannya. Jadi aku kira pamannya sudah tua. Ternyata kamu masih muda sekali. Benarkah? Aku belum pernah dengar dia menyebutmu sebelumnya. Mungkin karena kalian tidak terlalu dekat. Aku sangat dekat dengannya. Jadi dia cerita semua yang terjadi padanya padaku. Aku hanya berpikir bahwa Chuxia itu sangat polos. Dan kadang-kadang dia bertemu orang yang salah dan tidak bisa menilai orang dengan jelas. Tapi sekarang aku pamannya ada di sini. Aku akan mengawasi dengan ketat setiap pria yang mendekatinya. Huaijin, bukannya kamu membawakanku dokumen? Benar. Kamu benar-benar banyak membantuku. Bagaimana kalau aku traktir makan malam? Bagus. Kalau begitu kita makan di luar Ayo. saja. Karena kamu tamu, kenapa kita tidak makan di rumah saja? Aku yang akan masak. Serius. Jangan sampai kamu ketagihan nanti. Chuxia. Aku sudah menandai pon-pun pentingnya untukmu. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih Huaijin. Tidak apa-apa. Xiaoi. Bisa tolong ambilkan bubuk lada? Tunggu sebentar. Bubuk lada. Bukannya bubuk lada ada di sini. Aku datang. Mari kita lanjutkan. Di sini kami berencana untuk... Xiaoi, bisakah kamu membantuku memotong bawang lagi? Baiklah. Tunggu. Terlalu banyak asap di dapur. Aku yang akan menanganinya. Terlihat bagus. Hal yang terlihat bagus belum tentu enak. Hebat. Sangat hebat. Huaijin, bukankah porsi ini terlalu kecil? Aku belum menyentuh sisi ini. Biar aku berbagi denganmu. Tidak, Chuxia. Nikmati saja jika kamu suka. Sudah cukup. Tidak perlu sungkan. Ayo. Tidak apa-apa. Aku belum menyentuh bagian ini sama sekali. Chuxia. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku dengar Paman Hua sakit. Dan tidak ada yang merawatmu di rumah. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumahku? Kamu salah paham. Aku datang ke sini untuk bekerja sama dengan Louis. Aku dengar dia tinggal di lingkungan ini. Louis selebriti internet terkenal itu. Kali ini gelang madu bisa habis terjual karena dia menyukai postingan tentangnya. Jadi aku percaya bahwa jika dia bisa bekerja sama dengan kita, penjualan gelang itu akan menjanjikan. Meskipun Lu Nianbai secara teknis adalah pamamu, kalian berdua tidak memiliki hubungan darah, jadi tinggal bersama mungkin tidak. Tepatkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun dia mungkin sedikit playboy, dia sebenarnya orang baik. Bagaimana kamu bisa begitu mempercayainya? Padahal kamu baru mengenalnya sebentar.
Aku pikir dia sebenarnya seseorang yang terlihat dingin di luar tapi hangat di dalam. Bagaimanapun dia orang baik. Bagaimanapun, dia masih orang aneh buat kamu. Kalau kamu merasa ada bahaya, telepon aku segera. Aku tahu. Baiklah, kamu bisa turunkan aku di sini. Cepat kembali. Aku pergi. Bye-bye. Bye-bye. Bantu aku cari seseorang namanya Lu Nianbai. Kamu sudah kembali. Aku buatkan kamu jus lemon mau? Aku sebenarnya juga haus. Terima kasih. Ini jus lemon atau esens lemon pekat, asam banget. Gimana rasanya asamnya? Tentu saja tidak enak. Nah sekarang kamu tahu. Kenapa kamu bertingkah aneh hari ini? Bingung banget. Tidakkah kamu merasa suasana tadi cocok untuk ciuman? Aku pikir kita berpikir hal yang sama. Aku tidak memikirkan itu. Baiklah, jadi kamu mengambil kesempatan. Bajingan. Dia bukan Tang Jingsing. Kenapa jantungku berdebar? Aku tidak suka orang asing datang ke rumahku. Jangan bawa siapapun ke sini mulai sekarang tanpa izinku. Kenapa? Aku bebas membawa siapapun yang aku mau. Ini rumahku. Kalau kamu tidak dengar kamu harus pindah. Ini setengah sewa. Mulai sekarang, aku juga pemilik setengah rumah ini. Jadi aku bisa bawa siapapun ke sini. Aku tidak akan menerimanya. Itu bukan keputusanmu. Aku akan langsung transfer ke kartu bankmu. Kalau kamu tidak menerimanya, aku akan transfer lagi. Fondasi ekonomi menentukan status seseorang dalam keluarga. Artinya mulai sekarang, saya adalah pemilik setengah dari rumah ini. Kamu memaksa membeli. Lalu kenapa? Tampak begitu familiar. Louis sepertinya punya yang persis sama. Keunggulan terbesar dari ini adalah keunikannya. Jadi, ini adalah versi tiruan tinggi. Saya tahu kamu tidak bisa mendapatkan yang sama. Bagus kamu membeli tiruan tinggi. Namun, saya tidak menyangka kamu benar-benar menyukai Louis. Saya akan mempertemukan kalian berdua segera setelah saya bekerja dengannya. Terima kasih banyak untuk itu. Tidak masalah, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi ngomong-ngomong, Louis memang cukup jago dalam pemasaran live streaming. Bahkan kamu sampai membeli produk yang sama dengannya. Itulah mengapa saya harus mengatasi semua kesulitan dan bekerja dengannya. Saya akan mendapatkan tanda tangannya untukmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Gaya sudah diputuskan. Ingatlah untuk mengajukan anggaran ke kantor pusat. Baik. Huai Jin, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang ingin mencari selebriti online besar Louis? Apakah kamu sudah menemukannya? Cusia sebenarnya saya sudah punya ide. Perayaan ulang tahun. Dan saya ingin mengadakan acara malam industri. Saya bisa mengundang pemilik merek selebriti. Dan selebriti internet untuk hadir. Kita juga bisa mengundang Louis untuk datang. Dia sedang bersa. Masuk ke pasar domestik kali ini. Setelah kembali ke Tiongkok. Saya yakin dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Untuk memperluas jaringannya. Tapi Louis sudah lama tidak muncul. Dia orangnya sangat rendah hati. Saya penasaran. Apakah dia bersedia muncul di acara besar ini? Tapi bagaimana kalau kita mengadakan pesta topeng?
Dia mungkin mau datang. Pesta topeng. Itu ide yang bagus. Dan kita juga punya tema sekarang. Oke, aku akan segera mengirim undangannya. Rasanya apa ini? Sangat kuat. Ini mustard. Ini produk baru dari kafe di sebelah rumahku. Ini latte mustard. Mustard. Bukankah kamu agak suka teh crispy mustard? Ketika kamu datang ke kantorku dulu, kamu sekarang tidak suka mustard? Kamu bilang itu kantormu. Aku harus pura-pura suka meskipun tidak kan? Jadi, kamu pura-pura. TAPI mustard sebenarnya enak. Membuka selera dan menurunkan lemak. Kamu akan suka. Aku tidak tahan. Bagaimana menurutmu? Cantik tidak? Terlalu terbuka. Kamu tahu, bentuk tubuhmu tidak terlalu bagus kan? Memang agak kosong di sini. Aku akan ganti yang lain. Dia terlihat cukup bagus dengan itu. Tuan, bolehkah aku berdansa dengan Anda? Rok itu sangat pendek. Kakimu sudah cukup pendek. Tapi bukankah rok pendek membuat kaki terlihat panjang? Aku pikir itu tidak bagus. Rok ini. Tidak cantik. Ganti yang lain. Aku akan ganti. Yang ini lebih baik. Bagaimana dengan yang ini? Aku sedang bicara denganmu. Lumayan. Resleting belakangku sepertinya macet. Bisa kamu bantu aku? Apakah kamu baru saja tersipu? Apakah kamu baru saja berfantasi tentang aku? Sayang sekali aku menarik resleting terlalu cepat. Tidak ada yang terjadi antara kita. Bagaimana kalau aku menariknya lagi? Aku tersipu karena bajuku. Aku perlu pulang untuk mengambil sesuatu. Aku tidak akan kembali malam ini. Xiaoi. Tidak. Kamu adalah pamanku.
Kenapa kamu tidak mengatakan itu ketika kamu menciumku tadi? Senang dengan apa yang kamu lihat. Bagaimana aku bisa memiliki mimpi kotor seperti itu? Sangat memalukan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Sungguh. Aku dengar dari penata rias bahwa kamu merancang tampilan ini sendiri. Aku tidak tahu kamu bisa melakukan ini. Bagaimana jika aku katakan aku mempelajarinya hanya untukmu? Apakah kamu akan percaya padaku? Kamu selalu menggoda aku. Kamu hanya menggunakan aku untuk latihan, Jadi bukan? Kamu bisa merias pacarmu di masa depan. Tidak, tunggu. Warna ini salah. Baiklah, ini. Tuan Louis, silakan masuk. Nona Hua, Louis ada di sini. Dia memakai topeng Venesia warna perak. Baiklah, mengerti. Mari kita berpisah. Oke. Nyan Bai, benar-benar kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mencoba banyak cara untuk memberi petunjuk pada Hua Ruoyi, tapi dia tidak menyadari bahwa aku adalah Louis. Kali ini dia tahu topeng dan pakaianku, jadi dia seharusnya bisa menemukanku. Lu Nianbai ternyata adalah Louis. Dia sengaja memancing Cusia untuk menemukannya, dan bahkan menyembunyikan identitasnya saat tinggal bersamanya. Dia pasti punya maksud tersembunyi. Suruh beberapa orang ke pesta topeng. Kenakan mereka persis seperti di foto yang saya kirim. Saya akan mengirim fotonya sebentar lagi. Lu Nianbai, apapun rencanamu, saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Ketemu dia.
Tunggu, kenapa ada satu lagi? Dan satu lagi. Satu lagi. Ada banyak orang berpakaian persis seperti Louis. Sepertinya ini bukan cara yang bisa diandalkan untuk menemukannya. Bukan itu Michusia. Saya mengerti. Saya sangat penasaran. Ekspresi seperti apa yang akan kamu tunjukkan ketika menyadari saya adalah Louis? Louis. Ini lagu yang kamu siapkan untuk pesta topeng. Jika kamu mendengarnya, seharusnya kamu munculkan. Apakah dia tidak datang? Bagaimana saya harus menyelesaikan ini? Mau menari? Tidak apa-apa, saya akan mengajarimu. Kamu terlihat seperti seseorang yang saya kenal. Dia adalah tunangan saya. Sehari sebelum pernikahan kami, dia meninggal. Saya bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Tapi saya tidak mau. Bagaimana jika saya jatuh cinta pada orang lain? Saya benar-benar sangat merindukannya. Tang Jingsing. Saya hanya ingin kamu hidup. Chusia, ada apa? Saya pikir saya melihat Tang Jingsing. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Chusia, saya pikir kamu sangat merindukannya sehingga kamu melihat hal-hal yang tidak ada. Untung kamu cepat pergi. Jika Hua Ruoyi melepas topengmu, dengan ketenaran Tang Jingsing di Jiangzhou, wajahmu akan menjadi trending. Besok, kamu serius jatuh cinta padanya ya? Tidak mungkin kalian berdua bisa bersama. Kak, aku pulang dulu. Aku lelah.
Halo, Kenapa dia masih hidup? Aku sudah bilang jangan ada yang terlewat. aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Kalau kamu tidak bisa menanganinya, aku akan urus dengan caraku. Kasih aku waktu lagi, aku bisa mengatasinya. Kalau dia merusak rencanaku, aku akan kubur kalian semua bersamanya. Kamu tidak masuk kerja hari ini. Aku merasa agak lelah belakangan ini. Jadi aku memutuskan untuk istirahat. Kendalikan dirimu sedikit. Wajahmu hampir menempel ke layar. Bukan urusanmu. Sena itu ya. Sixpack itu kelihatan banget palsunya. Jelas-jelas hasil sedot lemak. Kayak papan cuci aja. Kamu cuma iri aja. Aku ngerti. Aku iri sama dia. Masa aku iri sama dia? Kamu jelas-jelas bertindak iri dan tersinggung. Aku cuma bilang, lihatlah sesuatu yang lebih baik. Terlalu banyak begini, bisa bikin timbilan. Oke. Di mana aku bisa menemukannya? Jauh seperti cakrawala. Tapi ada di depan matamu. Kamu. Sepertinya kamu harus berhenti mengganggu pekerjaanku. Aku perlu mencari selebriti internet baru untuk bekerja sama, supaya pekerjaanku bisa berlanjut. Berarti kamu tidak mau bekerja sama dengan Louis? Aku sudah mencoba banyak cara. Aku hampir menyerah. Huai Jin telah merekomendasikan beberapa selebriti internet baru untukku. Aku berencana memilih beberapa untuk diajak bicara. Kamu sudah mengeluarkan banyak biaya untuk itu. Bagaimana bisa kamu menyerah begitu saja? Saya pikir apa yang dikatakan Huai Jin benar. Aku tidak bisa terus-terusan bertahan di jalan buntu. Apa kamu percaya semua yang dikatakan Huai Jin? Tidak bisakah kamu punya pendapat sendiri? Lihat orang seperti apa yang dia carikan untukmu. Mereka bahkan tidak setengah baiknya Louis. Tidak, kenapa kamu bereaksi berlebihan seperti ini? Aku hanya lupa. Kamu kan penggemar Louis ya? Aku tidak bisa mengatur kamu untuk bertemu dengannya. Aku benar-benar minta maaf. Kamu pasti sangat kecewa. Tapi tidak masalah. Kita masih punya kesempatan lain kali. Buktinya sangat jelas. Kamu seharusnya tahu bahwa aku adalah Louis kali ini kan? Ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa merasa sakit seperti ini? Aku mengirim kamu ke... Jangan sentuh aku. Aku adalah Nona Hua dari keluarga Hua. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil foto jelekku. Tidak di saat seperti ini. Kamu masih merias wajah? Ayo ke rumah sakit. Tunggu. Sepatuku. Jangan goyang atau aku akan merusak eyelinerku. Suster, aku tahu apa yang salah dengan diriku. Minta dokter untuk meresepkan obat saja untukku. Dokter bilang bahwa, menurut kondisi kamu sekarang, kamu tidak bisa diobati dengan cara konservatif. Kamu butuh operasi segera sekarang. Apa? Wasirku seburuk ini? Cari anggota keluarga untuk menandatangani persetujuan untukmu. Menandatangani? Dia?
Tidak. Jika dia yang menandatanganinya, aku lebih baik mati karena sakit. Jika kamu tidak melakukan operasi, infeksinya akan menyebar dan memburuk. Tetap tidak, meskipun begitu, aku tidak bisa membiarkan dia menandatanganinya. Wasirmu sudah pecah, tapi kamu masih khawatir tentang ini. Bagaimana kamu bisa menguping kami? Kamu berteriak begitu keras sampai semua orang bisa mendengar. Xiaoi, tentang anggaran, persetujuannya aku sudah memprosesnya untukmu. Pabrik bisa mulai produksi kapan saja. Bagus, terima kasih. Kenapa kamu bersembunyi? Jangan. Apa Nian Bai ada? Bibi Yanti, aku ada urusan lain. Aku akan menutup telepon sekarang dah. Halo? Apa kamu siput? Tidakkah kamu kepanasan di bawah selimut? Aku tidak ingin melihatmu. Aku akan keluar asalkan kamu pergi. Oke. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Biar aku lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lu Nian Bai. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka jangan salahkan aku jika aku membunuhmu. Aku sudah memintamu pergi tapi kamu menolak. Kamu tidak mau mendengarkanku dan pergi. Dia baru saja menjalani operasi. Hati-hati dengan lukanya saat kalian bercanda. Kami bukan pasangan. Dia adalah pamanku. Pamanmu terlihat sangat muda. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa, hanya luka bakar. Biarkan aku membantumu mengobatinya. Tidak perlu. Benar-benar tidak. Hanya butuh beberapa menit, tidak merepotkan sama sekali. Bisakah aku menambahkanmu di WeChat? Tidak. Ya mungkin tidak sepenuhnya tidak. Suster sayang. Jangan tertipu oleh penampilan muda pamanku. Sebenarnya, dia sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dan dia sudah bercerai 2 kali. Jangan tertipu oleh penampilannya. Tidak apa-apa kalau begitu. Setelah operasi kamu perlu berjalan-jalan lebih banyak. Itu membantu mengeluarkan gas. Saya sudah lebih dari 50 dan sudah bercerai 2 kali. Apa? Apa kamu menyalahkan saya karena merusak kesempatan baikmu? Lalu kenapa kamu begitu marah hari ini? Apa saya? Bukankah kamu meminta saya untuk berhenti minum? Ini hanya gejala penarikan. Benarkah? Minggir. Kenapa saya marah tadi? Mungkinkah saya cemburu tadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya cemburu karena Lu Nian Bai? Pasti ini efek dari obat bius yang digunakan dia membuat saya bingung. Itu sebabnya saya bingung antara Tang Jingsing dan Lu Nian Bai. Mi Chuxia, sadar. Dia adalah Lu Nian Bai, bukan Tang Jingsing. Bagus. Tiba-tiba, suasana hati saya menjadi lebih baik. Saya tidak takut menghadapinya. Kenapa kamu masih di sini? Kamu sudah lama di dalam. Jika kamu tidak keluar dalam 30 detik, saya akan masuk dan menyelamatkanmu. Ayolah, saya hanya pergi ke toilet. Itu bukan hal yang berbahaya. Kenapa kamu begitu berlebihan? Tidakkah kamu tahu bahwa setelah operasi wasir, jika kamu duduk terlalu lama lukanya akan terbuka? Wow, kamu benar-benar tahu banyak. Saya tidak punya pilihan. Saya adalah orang yang lebih tua setelah semua. Saya punya kewajiban untuk merawatmu. Saya harus mengetahui kondisi kesehatanmu. Sepertinya kamu khusus belajar ini untuk saya. Tentu saja. Saya sudah melihat banyak gambar usia wasirmu. Jika kamu berani memberitahu orang lain bahwa saya terkena wasir, saya akan membunuhmu dan mati bersamamu. Berkedip jika kamu mengerti. Kamu. Paman saya bilang dia sakit gigi. Biarkan aku periksa. Sepertinya kamu punya lubang gigi. Biarkan aku periksa. Itu hanya efek psikologis. Paman. Huai Jin, kenapa kamu datang ke sini? Presiden Lu bilang kamu sakit. Jadi aku buru-buru datang menjengukmu. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Dia hanya... Sebenarnya bukan masalah besar. Mereka hanya memotong jaringan sekunder yang tidak berguna di tubuh manusia. Pemotongannya. Bukan operasi besar. Lihat sekarang, apakah aku cukup sehat kan? Tidak ada masalah sama sekali, kan? Cepat sembunyikan bantal itu. Apakah kamu sudah bosan? Itu hanya wasir.
Apakah akan jadi masalah besar jika orang tahu? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat, Kenapa kamu begitu peduli dengan citramu di pikirannya? cepat. Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku punya wasir. Kenapa kamu bisa cerita rahasiamu ke Lunian Bai, tapi tidak ke aku? Shuxia, APA Camelopar, apakah perlu aku belikan makanan untukmu? Aku masih belum bisa makan apa-apa sekarang. Tapi aku jadi lelah setelah lama berbaring di luar jalan-jalan sekarang. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tidak usah. Aku masih ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan paman. Kamu pasti juga sibuk kan? Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Cukup dia yang di sini. Benar kan, paman? Ya, Kalau begitu ayo kita pergi. Bukan di sini. Tunggu sebentar. Tahan. Harus keluar. Chuxia, ada apa? Kamu terlihat tidak enak. Berhenti. Jangan sentuh aku. dia bilang jangan sentuh dia. Apa hubungannya denganmu? Aku pamannya. Aku harus melindungi keponakanku. Bau apa itu? Sangat menjijikkan. Aku yang melakukannya. Aku sangat menyesal. Itu aku. Chuxia, ayo. Lakukan lagi. Kamu. Cepat sekali lagi. Atau aku akan membunuhmu. Berhenti menatapku. Aku benar-benar tidak punya lagi. Jangan ikuti aku. Kamu suka Chuxia. Apa urusanmu? Bagaimanapun juga, secara nominal kamu pamannya. Kamu harus menjaga tingkah lakumu. Jangan membuatnya kesulitan. Mengapa kamu berasumsi dia menganggap aku mengganggunya? Mungkin dia sudah jatuh cinta padaku. Satu-satunya alasan dia dekat denganmu adalah karena kamu mirip Tang Jingsing. Tapi pada akhirnya, aku akan membantunya melupakan. Kita lihat saja nanti. Pei Pei, kamu terdengar panik di telepon. Apa yang terjadi? Presiden Hua, desain ini adalah karya orisinal kami. Bagaimana mereka bisa menyalin semuanya? Dari pola hingga slogan. Pasti ada kebocoran. Kita perlu menghukum ini dengan keras. Tapi mereka sudah meluncurkannya lebih dulu. Kita tidak bisa menggunakan desain ini lagi. Beritahu pabrik untuk berhenti dan ambil rekamannya sekarang. Tapi pengumuman peluncuran untuk Hani 2 sudah dipublikasikan. Kantor pusat ingin ini diselesaikan dalam seminggu. Kita akan menemukan caranya. Prioritas utama adalah menemukan kebocoran. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengkhianati kita lagi. Oke, aku akan memeriksa rekamannya sekarang. Ayo pergi. Presiden Hua, ini semua rekaman pengawasan minggu lalu. Aku akan kembali bekerja. Oke. Banyak sekali. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pemeriksaan semua ini? Jangan lihat aku. Waktuku berharga. Tidak bisa dihabiskan di sini. Oh ya, selain berolahraga dan browsing online, apa lagi yang kamu lakukan? Kamu hanya melihat permukaannya. Tapi, kita masih belum menemukan pengkhianatnya. Dan semua orang sekarang adalah tersangka. Aku hanya bisa mempercayaimu. Jangan coba manipulasi emosi. Tidak akan berhasil. Lalu katakan padaku, apa syaratmu?
puas sekarang? Aku hanya berpikir. Aku tidak tahu kamu ingin menciumku begitu buruknya. Tidak. Aku hanya tidak sengaja mengira kamu Tang Jingsing. Hanya ketidaksengajaan. Jangan anggap serius. Ketidaksengajaan? Apakah menciumku seperti kecelakaan mobil? Itu kompensasimu. Lucu sekali. Kamu menyebutnya ketidaksengajaan. Kamu pelakunya. Apapun, tapi aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Aku akan membantumu memeriksa. Kamu juga mengantuk? Jadi bagaimana kalau memang begitu? Kalau gitu ayo kita lakukan sesuatu yang seru. Gimana? Sekarang sudah benar-benar terjaga kan? Ayo cubit aku. Hua Ruoyi. Aku tiba-tiba jadi lebih segar. Michusia, kamu kenapa sih? Ayo dong. Dia itu Lunian Bai. Jangan sampai kamu jatuh cinta padanya. Tidak, aku masih belum benar-benar terjaga. Aku perlu jalan-jalan sebentar. Bagian ini hilang. Pasti si pelaku yang menghapusnya. Kamu sedang memikirkan apa? Kamu sudah menghela napas belasan kali. Sejak mengambil alih Wan Mao, aku belum menghasilkan keuntungan apa-apa. Sekarang penjualannya juga tidak bagus. Mungkin aku memang tidak berbakat di bisnis. Ya. Mungkin lebih baik menyerah saja. Andai saja Tang Jingsing ada di sini. Kalau aku memberimu 1 menit untuk berpura-pura bahwa aku adalah dia, apa yang akan dia katakan?
Chu Xia. Kamu sudah bekerja sangat keras melindungi Wan Mao sendirian. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tanpa kamu Wan Mao mungkin sudah tidak ada. Kalau kamu ingin terus mencoba, silakan saja. Aku mendukungmu. Tapi kalau kamu tidak bisa melanjutkan, itu juga tidak apa-apa. Tidak masalah untuk menyerah. Terima kasih sudah menghiburku, tapi aku tidak akan menyerah. Maaf, aku membuat bajumu basah. Apakah kamu sedang memanfaatkan kesempatan untuk menyentuhku? Aku tidak perlu alasan untuk itu. Aku akan melakukannya secara terbuka. Terima kasih. Kancing bajumu polanya unik ya. Ini dibuat khusus oleh pengrajin tradisional. Kerajinan tradisional. Tang Jingsing juga punya anjing kaca. Dibuat dengan teknik gelas tiup tradisional. Jadi terlihat sangat spesial. Mungkin itu bisa jadi arah baru kita. Layak dicoba. Ya. Tapi kita harus cari pengkhianatnya dulu. Kerajinan tradisional. Kenapa aku nggak kepikiran itu ya? Kerajinan tradisional.